Kisah Lamuelu. Cerita dari Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang anak bernama Lamuelu yang memiliki ikan peliharaan bernama Jinande Teromombonga. Kisah tentang seorang anak dan ikan peliharaannya itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sebuah gubuk nan sederhana dekat dengan sebuah sungai, tinggallah Lamuelu dengan ayahnya yang sudah renta. Ibunya sudah lama meninggal ketika dia masih kecil. Karena ayahnya sudah tidak mampu lagi bekerja, maka Lamuelu lah yang mencari nafkah untuk mereka berdua. Setiap hari, Lamuelu memancing ikan di sungai. Lamuelu menjual sebagian dari ikan tangkapannya di pasar. Sebagiannya lagi, ikan-ikan itu dimakan bersama ayahnya. Begitulah kehidupan sehari-hari Lamuelu. Hingga suatu ketika, sepertinya hari ini menjadi keberuntunganku. Loh, kemana ikan-ikan itu? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Ya, namanya memancing, harus banyak bersabar. Beberapa saat kemudian, ternyata hanya ikan kecil. Tapi Lamuelu merasa sangat menyayangi ikan tersebut. Lihat ayah, ikan ini meskipun kecil, tapi bagus sekali. Ikan yang sangat unik sekali. Baru kali ini ayah melihatnya. Sebaiknya kamu memeliharanya saja. Baik ayah. Lamuelu segera memasukkan ikan kecil itu ke dalam gentong air. Aneh sekali, keesokan harinya, ikan kecil itu sudah sebesar gentong. Lamuelu memindahkan ikan itu ke dalam lesung, dan dia sangat terkejut melihat keesokan harinya, ikan tersebut sudah seukuran lesung. Kita tidak punya tempat lagi untuk ikan itu. Sebaiknya kamu lepaskan saja di laut. Dengan bersusah payah, Lamuelu menggotong ikan besar itu menuju laut. Nah, ikan, sekarang kamu sudah punya rumah seluas samudra. Sebelum kamu pergi, aku memberimu nama Jinande Teromombonga. Setiap hari aku akan memberimu makan. Jadi ketika aku panggil namamu, datanglah kemari. Dengan riang gembira, ikan yang telah diberi nama Jinande Teromombonga itu berenang ke dalam laut nan dalam. Begitulah, setiap hari Lamuelu memberi makan ikan itu. Setiap kali Lamuelu memanggil namanya, ikan itu akan segera datang ke pantai. Hingga suatu hari, 3 pemuda kampung mengintip apa yang dilakukan oleh Lamuelu. Ikan itu besar sekali. Kalau kita tangkap, dagingnya sangat cukup untuk kita bertiga. Benar sekali. Tapi bagaimana cara menangkapnya? Apa kamu tidak mendengar kalau Lamuelu memanggil ikan itu dengan nama Jinande Teromombonga? Setelah Lamuelu pergi, 3 pemuda itu segera menuju ke pantai. Salah satu dari mereka memanggil ikan itu. Tak lama kemudian, datanglah ikan itu ke pantai. Namun si ikan segera pergi setelah melihat yang memanggilnya bukan Lamuelu. Ikan itu hanya mau mendekat kalau Lamuelu yang memanggilnya. Begini saja, kamu panggil dia sekali lagi. Aku dan dia akan menunggunya sambil menyiapkan tombak panjang. Pemuda tersebut kembali memanggil ikan Jinande Teromombonga. Si ikan datang ke pantai karena mengira Lamuelu yang memanggilnya. Si ikan pun hendak pergi setelah mengetahui bukan Lamuelu yang memanggilnya. Tapi terlambat. 2 pemuda lainnya yang telah bersiap segera menombaknya hingga mati. Keesokan harinya, Lamuelu datang ke pantai dan memanggil ikan kesayangannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan hingga berkali-kali memanggil, si ikan tidak juga muncul. Hari menjelang siang, Lamuelu berjalan pulang dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba saja, ikan biaran si Lamuelu ini sungguh nikmat. Dagingnya banyak sekali. Aku sampai kekenyangan. Hei, apakah kalian telah membunuh ikanku? Iya, memangnya kenapa? Dagingnya sangat enak sekali. Ini durinya buat kamu saja. Lamuelu mengubur duri ikan itu di halaman rumah. Esok harinya, Ayah, 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 lihatlah keluar. Ayah, lihatlah.
Sebuah pohon aneh tumbuh di tempat aku menguburkan duri ikan itu. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Ayah, apa yang berwarna kemilauan di pohon itu? Nah, lihatlah. Pohon itu ternyata berbuah emas permata. Kehidupan Lamuelu dan ayahnya yang sebelumnya serba kekurangan, kini sudah berubah. Pohon yang berbuah emas permata itu menjadikan Lamuelu dan ayahnya paling kaya di kampung itu. Namun kekayaan tidak membuat Lamuelu dan ayahnya berubah sifatnya. Mereka tetap rendah hati dan suka membantu sesama, termasuk kepada 3 pemuda yang telah membunuh ikannya.